Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita belajar, silakan kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Nah, alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar walaupun secara online ya Nak. Ustazah berharap semua soleh dan solehah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Nak. Bahasa Indonesia sudah kita pelajari semuanya untuk pelajaran kelas 2 semester 2. Di situ di pelajaran kita sudah ada 10 TP tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari yang terdiri atas 3 bab. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran bahasa Indonesia? Ya, betul Nak. Pelajarannya yang pertama itu tentang puisi. Nah, masih ingat ya Nak ya puisi? Nah, puisi itu adalah sejenis sastra yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan lirik. Nah, saat membaca puisi kita harus punya ekspresi ya Nak ya. Ada ekspresi bahagia, ada ekspresinya yang sedih. Nah, puisi juga terdiri atas apa aja Nak? Judul itu paling atas. Apalagi bait, apalagi baris. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang kalimat tanya. Ya, apa aja kata tanya Nak? Masih ingat kata tanya? 1. Apa? Untuk menanyakan pengertian, peristiwa atau benda. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang. Kapan? Menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir apa Nak? Bagaimana? Untuk menanyakan kabar keadaan. Ya, semua itu kita buatkan kalimat tanyanya diakhiri dengan tanda apa Nak? Diakhiri dengan tanda tanya. Ya, selanjutnya kita di bab 1 juga belajar tentang cara menyusun kata acak. Masih ingat Nak? Kata-katanya acak terus kita susun. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu kata tanyanya. Kata tanyanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Yang kedua, tentukan orangnya, lalu kata kerjanya, lalu bendanya apa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu untuk bab 1. Masih ingat ya Nak ya? Untuk bab 2 kita belajar tentang dongeng. Masih ingat Nak dongengnya? Nah, dongeng-dongeng yang kita pelajari itu sudah kita pelajari. Itu yang pertama tuh dongeng apa? Lubang yang kecil. Ya, bagus. Apalagi dongengnya? Dongeng itu adalah cerita yang diperankan oleh hewan. Seolah-olah hewan itu bisa berbicara kayak kita, kayak manusia ya Nak ya. Nah, di dongeng itu ada kosakata sulit. Nah, biasanya kosakata sulit itu kita cari artinya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Nak ya. Terus juga ada yang namanya kalimat berita. Nah, kalimat berita itu biasanya diakhiri dengan tanda titik untuk memberitahu sesuatu gitu ya. Nah, di bab 2 sudah kita pelajari tentang dongeng. Di bab 3 kita belajar tentang yang namanya dongeng juga lagi Nak. Apa yo dongengnya? Masih ingat? Nah, betul sekali Nak. Untuk pembelajaran bab 3 kita sudah belajar tentang dongeng. Ayo dongeng apa aja? Oke, sebelum kita lanjut, Ustazah mau cek semangatnya semuanya. Apakah masih semangat? Oke, acungkan jempolnya 2 Nak kalau soleh-solehah masih semangat. Nah, good. Coba kita tepuk 2 jempol. Masih ingat gak tepuk 2 jempol? Oke. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Oke. Mantap semuanya. Karena masih fokus dengarkan Ustazah. Nah, untuk dongengnya ada dongeng Sang Kancil dan Buaya, serta dongeng Gajah Pelupa. Nah, untuk dongeng ini kita belajar tentang pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut. Nah, pesan itu apa, Nak?
sesuatu yang bisa kita jadikan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Contohnya sang kancil dan buaya. Nah, si kancilnya suka berbohong. Boleh itu, Nak? Wah, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berbohong, sekali saja kita berbohong, besok-besoknya lagi orang tidak akan percaya. Itulah pesan dari cerita kancil, dongeng kancil dan buaya. Nah, untuk selanjutnya di bab 3 kita juga belajar tentang ayo loh, kata sapaan. Nah, kata sapaan itu adalah kata untuk menyapa orang lain, baik orang itu sendiri atau orang itu bersama-sama atau beramai-ramai. Nah, kata sapaan itu ada 4 jenisnya, Nak. Masih ingat? Nah, yang pertama untuk atau kata sapaan diri, nama sendiri, nama orang atau nama hewan. Nah, contohnya apa? Ali, Budi. Nah, yang kedua apa, Nak? Kata yang berhubungan dengan kata ganti nama orang. Nah, misalnya kata aku, kamu, menunjukkan ke orang lain kamu. Kita ganti namanya jadi kamu. Anda, mereka kalau bersama. Terus apa lagi yang ketiga? Yang ketiga yaitu rasa hormat, misalnya ke raja gitu kan, paduka yang mulia, yang terhormat, nyonya, tuan, ya. Yang terakhir ada yang keempat ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Itu misalnya kita manggil atau menyapa ayah kita, "Hai ya, lagi ngapain ya?" Ibu, adik, ya, paman, bibi dan lain-lain sebagainya. Masih ingat ya, Nak, ya pelajarannya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit lagi ada yang terlupa, yaitu kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu adalah kalimat untuk mendeskripsikan suatu benda atau menjelaskan suatu benda. Gimana caranya, Nak? Ya, yang pertama kita tentukan dulu subjeknya, orangnya atau benda yang mau kita bicarakan. Yang kedua apa, Nak? Tentukan kata kerjanya. Yang ketiga, kita tentukan objeknya. Yang terakhir kita tentukan kata keterangannya. Ya, Nak, ya, semua itu harus kita lakukan. Apalagi nanti ada menyusun kata acak. Ya, Nak, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini telah selesai, ya, Nak. Ustazah berharap Soleh dan Solehah mengulangi pembelajaran di rumah, ya, Nak, ya, dan mengerjakan semua tugas yang belum dikerjakan. Untuk menambah pengetahuan Ananda, silahkan dikerjakan uji kompetensi halaman 120 sampai 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.